Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembacaan kitab Fathul Mu'in, masih membahas tentang rukun salat. Rukun salat yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Kita lanjutkan pembacaannya. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin wa ma'ari ayati muwalatin, dan beserta menjaga mualah sambung menyambung, berkesinambungan fiha di dalam surat Al-Fatihah. Dengan apa caranya? Bi an ya'tiya, dengan melakukan siapa orang di kalimatiha, dengan kalimat-kalimatnya Al-Fatihah, alal wala'i, atas berkesinambungan. Jadi wajib membaca surah Al-Fatihah, dan tentunya surat apapun juga itu berkesinambungan. Nah, berkesinambungan artinya kita lagi membahas tentang surah Al-Fatihah, kita fokus kepada surah Al-Fatihah. Apabila kita di dalam sholat, maka wajib sambung menyambung. Nah, kemudian bi alla yapsila, dengan tidak memisah siapa orang baina syai'in, di antara sesuatu, minha, di dalam Al-Fatihah, dari Al-Fatihah, wama, dan sesuatu, ba'dahu, yang setelahnya mak tersebut, yang setelahnya sesuatu tersebut. Bi aksar, dengan lebih banyak, min saktatit tanafusi, dari seukuran diamnya mengambil nafas. Awil ayyi, atau ayyi ini bersengal-sengal, atau misalkan ada sebab batuk atau ngos-ngosan, ya, batuk dan sebagainya ini. Jadi di dalam baca surat Al-Fatihah di dalam salat wajib sambung menyambung, harus sambung menyambung dengan tidak memisah. Ini penjelasannya, dengan tidak memisah di antara sesuatu ayat dengan ayat yang lain. Nah, ayat setelahnya dengan lebih banyak ukuran diamnya satu napas. Nah, awil ayyi maksudnya tatkala orang itu batuk atau hal-hal yang memang udzur syar'i. Misalkan orang baca Al-Fatihah di dalam sholat, misalkan Bismillahirrahmanirrahim, ukuran satu napas, tarik napas, lanjut lagi. Nah itu, bolehnya seperti itu. Jangan lama-lama, Bismillahirrahmanirrahim, lama sampai beberapa napas. Nah itu jangan seperti itu bisa membatalkan. Nah, maka harus dia sambung menyambung, jangan berhenti terlalu lama, atau jangan diselingi zikir yang lain, atau ayat yang lain, atau batuk ini boleh orang ketika sholat dia batuk, lagi baca Bismillahirrahmanirrahim batuk, nah, nggak apa-apa itu karena udzur syar'i. Walaupun batuknya lama itu nggak apa-apa karena udzur, dia nggak disengaja dan bukan kehendak dia. Kemudian fayu'iduna, maka mengulang siapa orang qira'atul Fatihati, akan bacaan Al-Fatihah, bitahalluli dzikrin ajnabiyyin, dengan menyela-nyela zikir ajnabiyin yang asing. La yata'allaku, yang tidak berkaitan apa zikir, bis sholati, dengan sholat, fiha, di dalamnya Al-Fatihah, wa in qalla, meskipun sedikit apa zikir. Nah, seseorang wajib mengulang surat Al-Fatihah, wajib mengulang dari awal ketika zikir yang asing, maksudnya zikir yang bukan di dalam surat Al-Fatihah, zikir yang bukan zikir sholat. Nah, ketika dia lagi baca Al-Fatihah diselangi dengan zikir, nah, zikir yang tidak terkait atau ada sangkut pautnya dengan sholat di dalam Al-Fatihah tersebut, walaupun sedikit yang diucapkan zikir itu. Nah ini contohnya di bawahnya, kaba'di ayatin, seperti sebagian ayat, min ghairiha, dari selain Al-Fatihah. Nah misalkan lagi baca Alhamdulillahirabbil alamin,
Nah, seseorang ini ya dia sudah terbiasa, artinya dia ada kebiasaan latah gitu. Orang menyebut ini dia ngikutin. Misalkan diselingi sama ayat Quran yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad. Tiba-tiba seseorang mengucapkan Allahu samad, surat Al-Ikhlas. Maka dalam keadaan ini dia wajib mengulang dari awal. Nah, saya contohkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kan lumayan udah 3 ayat tuh. 4 ayat, 3 ayat. Kemudian dia langsung Allahu samad. Nggak tahu ingat apa, langsung tiba-tiba Allahu samad. Ayat yang lain dibaca. Maka wajib mengulang dari awal. Harus dari awal, dari Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kahamdi atisin, seperti memujinya orang yang bersin. Nah, ini juga wa in sunnah, meskipun disunahkan, fiha, di dalam sholat, kakharijiha, sebagaimana di luar sholat. Jadi disunahkan juga sebenarnya ketika orang di luar sholat bersin itu mengucapkan alhamdulillah. Namun disunahkan juga di dalam sholat. Kita lagi sholat, kita bersin, disunahkan mengucapkan alhamdulillah. Nah, kita bersin, cuman jangan dijawab. Kalau dijawab batal. Nah, ketika dia mengucapkan alhamdulillah, itu kan zikirnya zikir tapi bacaan di luar salat. Zikir asing maksudnya. Zikir tapi di luar salat. Artinya bukan bacaan bagian dari Al-Fatihah. Nah, maka dalam keadaan ini ketika ia menyebutkan alhamdulillah atau mengucapkan alhamdulillah, dia wajib mengulang dari awal. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bersin dia. Asim, dia mengucapkan Alhamdulillah. Maka wajib dia mengulang dari awal. Dari Bismillah lagi. Kemudian, alasannya kenapa? Li'ish'arihi bil-a'rad. Karena menunjukkan orang tersebut dari berpaling. Nah, artinya zikir itu ya berpaling dia dari surat Al-Fatihah. Artinya dia harus dari ulang. Salatnya tidak batal, hanya saja dia harus mengulang dari ulang. Nah, kemudian la yu'idu, tidak mengulang. Nah, ini yang tidak mengulang sesuatu zikir atau bacaan yang selain Al-Fatihah, ia mengucapkan orang ini yang sholat, tapi dia tidak mengulang. Artinya tidak mengulang dari bismillah lagi, seperti itu. La yu'idu, tidak mengulang siapa orang Al-Fatihata, akan surat Al-Fatihah. Bitakhallulima, dengan menyelah-nyelah sesuatu. Nah, lahu baginya ma ta'alluqun maksudnya. Lahu baginya ma ta'alluqun, adapun berkaitan bisolah, dengan salat. Jadi saya ulang, la yu'idu, tidak mengulang siapa orang Al-Fatihata, kepada surat Al-Fatihah, bitakhallulima, dengan menyela-nyela sesuatu, artinya menyela-nyela zikir atau ayat yang lain. Lahu baginya ma ta'alluqun, adapun sesuatu yang berkaitan, atau adapun berkaitan bisolati, dengan salat. Nah, seperti itu. Jadi ketika orang ini menyebutkan sesuatu zikir ataupun ayat yang lain, walaupun dia lagi membaca surat Al-Fatihah, maka tidak usah mengulang dari awal, meneruskan saja, seperti itu. Kemudian apa saja? Kata minin, seperti ucapan amin. Nah, jadi contohnya begini, banyak orang sholat tarawih di bulan Ramadan itu cepat-cepat bacaannya, seperti imam. Imam saking cepatnya, kita tahu imam A ini cepat banget. Sehingga ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ketika dia baca surat itu tidak mungkin kekejar, tidak akan keburu, tidak akan selesai bacaan Al-Fatihah kita. Maka kita baca Al-Fatihah ketika dia baca Al-Fatihah. Tetapi ketika kita barangkan pun surat Al-Fatihah itu kita sama-sama baca, dia cepat juga, artinya kita masih kalah cepatnya. Nah, ketika misalkan kita baru sampai Ar-Rahmanir-Rahim, imam ini sudah waladolin, maka kita tetap ikut amin. Misalkan imam waladolin, kita lagi baca Ar-Rahmanir-Rahim, maka kita ucapkan amin, amin. Nah,
Maka tatkala bacaan Al-Fatihah kita diselangi dengan amin, maka kita tinggal teruskan saja. Karena ucapan amin ini berkaitan dengan sholat atau berkaitan dengan Al-Fatihah, tidak mengapa. Jadi nggak usah mengulang, kita meneruskan saja. Imam waladolin, kita lagi baca Ar-Rahmanir-Rahim, kita ikut imam sama-sama amin, maka kita tinggal melanjutkan maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya. Kemudian wasujudin, dan sujud litilawati imamihi, kepada sujud tilawah imamnya, ma'ahu, bersama imam. Jadi misalkan ketika imam membaca surat as-sajadah, artinya kan ada pergerakan yang menyelah-nyelah, artinya sujud tilawah itu, sujud tilawah. Ketika kita lagi baca Al-Fatihah, makmumnya baca Al-Fatihah, imam baca surat as-sajadah. Maka imam di situ sujud tilawah namanya. Nah, kita lagi baca Al-Fatihah nih, lagi Ar-Rahmanir-Rahim, maka kita ikut sujud. Ketika bangun lagi, imam bangun, kita pun bangun, ikut imam, maka kita tinggal melanjutkan bacaan Al-Fatihah yang tadi kita baca. Nah, kemudian wa du'ain, dan doa min su'ali rahmatin, dari permintaan rahmat. Artinya begini, ketika ada ayat-ayat Al-Quran tentang rahmat, maka di situ kita diperintahkan atau disunahkan untuk memohon rahmat. Nah, maka di situ kita memohon rahmat dengan doa, tentunya dengan kalimat-kalimat dari Nabi atau berbahasa Arab di sini. Wasti'adatin, atau kita minta perlindungan. Perlindungan, ada ayat-ayat tentang siksaan. Nah, di sini kita minta perlindungan. Padahal kita lagi membaca surat Al-Fatihah. Maka pada saat itu kita tinggal melanjutkan saja, nggak usah mengulang dari awal. Min adabin, dari adab. Kemudian wa qauli bala, ada juga ucapan bala. Bala wa ana ala dalika minasyahidin. Ini sunnah mengucapkan, melafadzkan ini ketika ada misalkan surat At-Tin kita baca. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Nah, maka kita disunahkan membaca bala wa ana ala dalika minasyahidin. Ketika misalkan seorang imam lagi membaca surat Wat-Tin, nah, kita lagi membaca surat Al-Fatihah. Nah, kita lagi membaca surat Al-Fatihah. Kemudian imam selesai membaca surat At-Tin, alaihissallahu biahkamil hakimin. Kita membaca ini padahal kita lagi membaca surat Al-Fatihah. Maka pada saat itu boleh kita langsung melanjutkan, tidak usah mengulang dari awal. Nah, kemudian liqiraati imamihi, karena bacaan imamnya Al-Fatihata kepada Al-Fatihah. Nah, itu tadi yang tadi. Nah, imam baca surat Al-Fatihah, kita baca surat Al-Fatihah makmum, imamnya sudah waladolin, dia mengucapkan amin, kita pun mengucapkan amin, maka kita tinggal lanjutkan Al-Fatihah yang kita baca, nggak usah mengulang. Nah, kemudian wa ayat sajadah, dan ayat sajadah yang tadi ya. Awil ayata, atau ayat alati, yaitu ayat yusannu, yang disunahkan fiha, di dalamnya, alati ma, apa sesuatu, dzukira, yang disebutkan apa ma, kemudian likulin, bagi masing-masing minal qari'i, daripada yang membaca, wasami'i, dan yang mendengar, makmuman, ialah menjadi makmum, au ghairahu, atau selainnya makmum, fis sholatin, di dalam sholat, wa kharijiha, dan di luarnya sholat. Jadi maksudnya gini, ketika seseorang mendengarkan itu, ayat-ayat yang dijelaskan tadi, surat as-sajadah misalkan, surat as-sajadah, atau ayat-ayat misalkan alaihissallahu biahkamil hakimin, maka seseorang yang mendengar, imam dan makmum itu sunnah sujud tilawah, atau sunnah mengucapkan
Jikir-jikir apa yang dibaca ketika ayat itu dibaca. Nah, maupun di dalam sholat atau di luar sholat. Maksudnya seperti itu. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami. Falau qara'a, seandainya membaca al-musalli siapa orang yang sholat, ayatan, pada suatu ayat, au sami'a, atau mendengar siapa musalli, ayatan, di dalam pada ayat, piha di dalamnya sholat, ismu Muhammadin, apa nama Muhammad, lam yuntabu, lantun tabu, lantun dabu, niscaya tidak disunahkan, maka tidak disunahkan as-salatu apa bersalawat alaihi atasnya Nabi, kama sebagaimana keterangan apa yang berfatwa bihi dengan nama An-Nawawi, siapa Imam Nawawi. Jadi kalau seandainya ada orang membaca falau qara'a al-musalli, jika seseorang membaca, orang yang sholat maksudnya, pada suatu ayat, ausami'a, atau orang yang sholat mendengar ayatan akan suatu ayat. Nah, pihak ialah di dalam sholat ismu Muhammadin apa nama Muhammad. Nah, di lam tundab, maka tidak disunahkan as-sholatu apa bersalawat alaihi atasnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kama afta sebagaimana berfatwa bihi dengan keterangan An-Nawawi, siapa Imam Nawawi, seperti penjelasan yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.